Saudara-saudari terkasih, pada hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 17 merupakan hari ke-6 Novendiali, 9 hari mendoakan Paus Fransiskus yang telah wafat. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Kardinal Victor Manuel Fernandes yang sebelumnya menjabat sebagai Prefek Dikasteri Ajaran Iman. Berikut ini kami bagikan khotbah beliau. Dalam masa Prapaskah ini, Kristus berkata kepada kita, "Segala sesuatu yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan kehendaknya adalah supaya aku tidak kehilangan satupun dari mereka yang telah diberikan kepadaku." Betapa manis dan menghibur kata-kata ini. Paus Fransiskus adalah milik Kristus. Dan sekarang, setelah meninggalkan dunia ini, ia sepenuhnya berada bersama Kristus. Tuhan telah memanggil Jorge Bergoglio sejak ia dibaptis dan menyertainya sepanjang hidupnya. Ia adalah milik Kristus yang telah menjanjikannya hidup yang kekal. Anda pasti tahu betapa lembut dan penuh kasih Paus Fransiskus berbicara tentang Kristus. Betapa ia menikmati nama Yesus yang manis, seperti seorang Yesuit sejati. Ia sangat sadar bahwa dirinya adalah milik Kristus, dan tentu saja Kristus tidak meninggalkannya, tidak kehilangannya. Inilah harapan Paskah yang kita rayakan dengan sukacita hari ini, dalam terang Injil yang sangat berharga ini. Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa hari ini adalah hari buruh, hari yang sangat dekat di hati Paus Fransiskus. Saya teringat pada sebuah video yang pernah ia kirimkan untuk sebuah pertemuan pengusaha Argentina. Dalam video itu ia berkata, "Saya tidak akan pernah lelah menekankan pentingnya martabat kerja. Ada yang mengatakan seolah-olah saya menolak kerja keras atau meremehkan budaya kerja." Beberapa pihak yang tidak jujur bahkan menuduh Paus Fransiskus membela orang malas, pengangguran, penjahat, dan pemalas. Namun beliau bersikeras, "Bayangkan, bagaimana mungkin saya, keturunan orang-orang Piemonte, Italia Utara, yang datang ke negara ini bukan untuk hidup dari belas kasihan, tetapi dengan semangat kerja keras untuk membangun masa depan bagi keluarga mereka, bisa meremehkan kerja." Terlihat jelas bahwa beliau merasa tersinggung oleh tuduhan itu. Bagi Paus Fransiskus, kerja adalah wujud dan penopang martabat manusia. Kerja memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuannya, membangun relasi, menjadi rekan kerja Allah dalam menjaga dan memperbaiki dunia ini, merasa berguna bagi masyarakat, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Maka, meskipun penuh tantangan, kerja merupakan jalan menuju kedewasaan manusia. Karena itu, beliau menyatakan bahwa kerja adalah bantuan terbaik bagi orang miskin, dan tidak ada kemiskinan yang lebih parah daripada kemiskinan yang menghilangkan pekerjaan dan martabat kerja. Perlu juga kita kenang apa yang ia sampaikan dalam kunjungan ke Genova. Di sana ia menegaskan bahwa seluruh perjanjian sosial dibangun di sekitar kerja. Dan ketika ada krisis dalam dunia kerja, maka demokrasi pun ikut terancam. Ia mengutip dengan kekaguman pasal 1 Konstitusi Italia yang berbunyi, "Italia adalah republik demokratis yang berdiri di atas dasar kerja." Di balik cintanya pada kerja, tersimpan keyakinan mendalam Paus Fransiskus bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tak ternilai dan bermartabat yang tidak pernah boleh diabaikan. Karena itu tidak cukup hanya memberi bantuan, tetapi yang lebih penting adalah memberdayakan. Artinya, setiap orang harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya, mencari nafkah dari anugerah Tuhan yang ia miliki,
dan membangun kemampuan hidup. Disinilah kerja menjadi unsur penting dalam menegakkan martabat manusia seutuhnya. Namun, Paus Fransiskus juga mengingatkan akan bahaya retorika palsu tentang meritokrasi. Menghargai prestasi seseorang memang baik, tetapi ada bahaya dalam meritokrasi palsu yang hanya menganggap layak mereka yang berhasil secara ekonomi. Contohnya, seseorang yang lahir dari keluarga berada, tumbuh dalam kondisi yang menguntungkan, lalu berhasil membangun kehidupan yang nyaman. Itu tentu baik. Tapi di sisi lain, ada orang yang bekerja keras dengan tangan sendiri, memiliki dedikasi dan usaha yang sama besar atau bahkan lebih, namun karena lahir dalam kemiskinan, ia tetap hidup dalam kekurangan. Saya teringat seorang pemuda yang sering saya lihat di dekat rumah saya di Buenos Aires. Ia bekerja memungut kardus dan botol untuk menghidupi keluarganya. Saya sering melihatnya pagi, siang, bahkan malam. Ketika saya tanya, berapa jam kamu bekerja? Ia menjawab, 12-15 jam sehari. Karena saya punya banyak anak dan ingin mereka punya masa depan yang lebih baik. Saya pun bertanya, lalu kapan kamu bersama mereka? Ia menjawab, saya harus memilih apakah saya bersama mereka atau memberi makan mereka. Namun pernah ada seorang yang berpakaian rapi melewatinya dan berkata, pergi sana pemalas. Kata-kata itu sangat kejam dan sombong. Padahal kata-kata serupa juga bisa tersembunyi dalam pernyataan-pernyataan yang terdengar lebih halus. Paus Fransiskus telah bersuara lantang melawan cara pikir ini. Ia sering mengingatkan bahwa sistem saat ini membuat kita percaya bahwa orang miskin adalah orang yang tidak layak atau tidak punya kemampuan. Padahal mungkin mereka telah bekerja keras seumur hidup, namun tidak pernah mampu membeli rumah sendiri. Karena itulah dalam Evangelii Gaudium, beliau menulis bahwa dalam sistem seperti ini, tidak ada tempat bagi mereka yang tertinggal, yang lemah, atau yang kurang beruntung untuk bisa berkembang. Pertanyaannya selalu sama. Apakah orang yang kurang mampu bukan manusia? Apakah yang lemah tidak punya martabat seperti kita? Apakah mereka hanya pantas untuk bertahan hidup saja? Apakah mereka tidak berhak mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan mereka berkembang, menciptakan masa depan lebih baik bagi anak-anak mereka? Nilai masyarakat kita tergantung dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Izinkan saya menyebut Paus Fransiskus sebagai seorang pekerja sejati. Ia tidak hanya berbicara tentang kerja, tapi hidup dalam semangat kerja yang penuh dedikasi, gairah, dan komitmen. Bagi saya adalah misteri bagaimana beliau bisa bekerja begitu keras, bahkan saat usia lanjut dan kondisi kesehatan yang lemah. Ia terus bekerja dari pagi hingga malam, menghadiri berbagai pertemuan, audiensi, misa, dan kunjungan. Bahkan di hari-hari terakhirnya, dengan tenaga yang tersisa, beliau masih menyempatkan diri mengunjungi penjara. Beliau memang bukan teladan yang bisa kita tiru sepenuhnya. Beliau tidak pernah mengambil cuti, tidak berlibur, tidak pergi ke bioskop atau teater, dan hampir tidak pernah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Tapi hidupnya menjadi dorongan bagi kita semua untuk bekerja dengan semangat dan kemurahan hati. Yang ingin saya tekankan adalah, baginya kerja adalah misi hidupnya, jawaban atas cinta Tuhan dan wujud kepeduliannya pada sesama. Itulah sebabnya kerja menjadi sumber sukacita, kekuatan, dan penghiburan baginya. Ia sungguh-sungguh menjalani firman yang kita dengar dalam bacaan pertama. Tak seorang pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita doakan para pekerja, terutama yang harus bekerja dalam kondisi sulit, agar mereka bisa menjalani pekerjaannya dengan martabat dan harapan, dan menerima upah yang layak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun dalam misa ini dengan kehadiran Kuria Roma, kita juga diingatkan bahwa kita pun para pegawai Kuria adalah pekerja.
Kita punya jam kerja, tanggung jawab, dan tugas yang harus dijalankan dengan kesungguhan dan pengorbanan. Tanggung jawab atas pekerjaan ini juga adalah jalan pertumbuhan dan pemenuhan iman kita sebagai orang Kristen. Akhirnya, izinkan saya mengenang kasih Paus Fransiskus kepada Santo Yosef, sosok pekerja sederhana dan kuat, tukang kayu dari desa kecil yang dengan kerja kerasnya menjaga Maria dan Yesus. Dan mari kita ingat, ketika Paus Fransiskus menghadapi masalah besar, ia biasa menuliskan doanya di selembar kertas dan meletakkannya di bawah patung Santo Yosef. Maka kini kita mohon kepada Santo Yosef agar menyambut Paus Fransiskus di surga dalam pelukan hangat.